Alhamdulillah. Dang habis belanja ya, Dang? Belanja ini. Belanja apa, Dang? Odol. Tuh, buku tuh. Amplop. Nah. Kan untuk bikin surat. Kayak amplop. Jangan lupa tutup kuping. Udah mau tutup kayak. Iya, udah tutup. Lanjut tuh. Apa nih? Sampo. Biar bersih. Gitu. Santai aja, santai aja. Dang, Ya, ini Dang lagi viral ini, Dang, di media sosial ini, Dang. Pilkada. Iya, tentang pilkada, Dang. Iya udah, pilkada biasa jalan aja, santai saja kita. Pokoknya doa sama Allah. Langkahnya apa ini, Dang? Jalan kebaikan. Mudah-mudahan pilkada itu membawa manfaat. Cari pemimpin yang baik. Cari pemimpin dalam proses pilkada yang baik. Jadi pemimpin orang yang bisa berguna buat rakyat, ya, buat semua manusia lah. Nah, mulai karena juga prosesnya juga harus bagus, harus transparan, harus jujur, adil, ya. Supaya calon-calon nanti juga bagus. Jangan ada kepentingan, kepentingan kelompok saja. Jangan ada kepentingan orang sedikit, jangan. Jadikan proses ini untuk kepentingan sebandar Lampung, orang banyak 1.400.000 kira-kira jumlah orang di Lampung. Bandar Lampung ini bermanfaat. Jadi jangan cari pemimpin yang kaleng-kaleng, pemimpin yang dipaksakan, pemimpin yang nggak punya sifat pemimpin. Ya, sifat pemimpin itu banyak, keteladanan, konsisten, komitmen, tampilnya sopan santun, penuh kesantunan, penuh keramahan, dekat sama masyarakat, dekat sama rakyat, mau melayani rakyat, mau mengayomi rakyat, mengabdi rakyat. Bukan pemimpin yang pengen dilayani rakyat, ya, pengen diimpikan rakyat. Jangan, justru pemimpin jadilah orang yang melayani rakyat. Dang, gitu. Tapi dengan adanya komentar-komentar netizen ini, Dang, masyarakat Lampung ini kan dianggap sebagai netizen ya. Tapi mereka itu pada geram loh, Dang, dengan terzoliminya sang tokoh adat Lampung, mantan Kapolda Lampung terbaik lagi, Dang. Nah, mereka pada geram ini, Dang, komentar-komentarnya. Langkah untuk Dang supaya buat jerah para oknum-oknum KPU dan Bawaslu, apa langkahnya, Dang? Kalau saya serahkan pada Allah, kita percaya semua takdir diatur Allah. Nah, siapa yang tidak sesuai dengan takdir Allah, dipaksakan hal-hal yang tak baik, nanti akan berhadapan dengan Allah. Itu saya mengimbau pada penyelenggara negara, KPU, Bawaslu, dengan PPS, PPK, Pak RT, Pak RW, jagalah marwah demokrasi. Jagalah, itu perintah dari Allah, perintah dari langit, ya, supaya kita di dunia ini hidup rukun, damai, hidup yang bermanfaat, ya. Karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah juga nanti. Nah, inilah bagi saya langkah yang saya atau ya ada yang ke DKPP, ada yang ke pidana, ada yang ke petun, nah, semua kita berjalan. Karena saya tidak ada ininya, karena saya harus menjaga marwah demokrasi. Ya. Kata orang saya dijolimi, angka sudah menang, tapi ternyata dikurangi, diinikan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam persidangan banyak saksi-saksi dari pihak KPU, Panwaslu, tidak ada yang satu pun berani hadir di depan persidangan. Artinya telak mereka kalah. Begitu juga RT RW kali tidak hadir, tidak juga hadir dalam persidangan. Artinya dia kalah. Tapi itulah keputusan menurut saya kurang adil, kurang bijak, ya, dan tidak melihat fakta-fakta hukum, ya, dan meremehkan fakta-fakta pelanggaran diremehkan. Jadi bagi saya serahkan sama
lembaga negara, terutama juga saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, hakim, maha hakim, maha adil, maha bijaksana. Siapa yang melakukan hal-hal yang tidak baik akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja kapan waktunya Allah memberikan. Tapi doa saya masih berjuang ya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dang, Masyarakat Bandar Lampung Tapi tetap kan nunggu ini, Dang Dang. di kursi balang satu Dang. Ya makanya mungkin juga nggak bisa di situ, bisa jadi lebih dari itu juga. Allah punya rencana lain. amin. Ya alamnya. Tapi yang jelas angka saya dikelilingin, diintimidasi warga-warga yang datang ke ya dicurangi dengan terstruktur lah, dengan terstruktur sistematik cara ini luar biasa ya. Dang, tapi kan hasil persidangan ini, Dang, selama sidang berjalan itu, Dang, masyarakat kan banyak yang menonton lewat live Instagram dan Facebook nih. Kan masyarakat udah banyak yang tahu nih seluruh Lampung Ya. dan Bandar Lampung. Bahkan di luar Lampung juga pada tahu nih, Dang, bahwa persidangan itu banyak saksi-saksi dari KPU itu tidak hadir. Nah, tapi, Dang, ketika pemutusan gugatan itu Hakim Bawaslu menyatakan bahwa saksi-saksi dari KPU itu hadir. Nah, ini kan masyarakat pada geram dan pada jengkel lah melihatnya, Dang. Seorang tokoh, seorang mantan Kapolda terbaik dan membawa harum nama polisi di Lampung baik itu terzolimi, Dang. Nah, langkah yang untuk supaya memuaskan hati masyarakat ini apa sih, Dang? Pertama, saya sebagai orang yang ikut di wali kota mengimbau pada warga supaya menjaga ketentraman, menjaga kedamaian, menjaga kesantunan, menjaga saling menghormati. Ya. Inilah proses. Percayalah bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat, Tuhan itu sangat mengetahui, tidak bisa bohong sama Allah. Yang berbuat tidak baik itu boleh tidak ketahuan oleh kita, ya. Tapi Allah Maha mengetahui sampai kita saja manusia tahu angka kita dikurangi. Ada penekanan, pengusiran di posko-posko, ada pengancaman melibatkan petugas-petugas yang harusnya netral, tidak netral. Waktu di persidangan tidak hadir, tidak membawa bukti-bukti. Ya harusnya dia kalah. Tapi karena majelis ini menentukan beda, ya sudah ada jalur lain. Tapi ingatlah, majelisnya Allah lebih sempurna, hakimnya Allah lebih sempurna. Ya. Jadi jangan main-main di dalam kehidupan dunia yang sementara. Allah melihat itu semua. Saya terima kasih seluruh warga Bandar Lampung. Semoga kalian bisa sehat semua. Semoga kalian dalam rahmat Allah semua. Semoga kalian dalam lindungan Allah. Ya, mari kita bangun Bandar Lampung. Cari pemimpin yang betul-betul memimpin Bandar Lampung yang baik. Jangan cari pemimpin yang kaleng-kaleng, yang ngomongnya saja, yang di orbit-orbit seperti karbit, pakai karbit di orbitnya, yang belum pantas dipantas-pantasin, yang belum bisa mimpin, mau belajar-belajar memimpin, mau segala-galanya karena kong kali kong dengan yang lain ini. Jangan gitu ya, jangan paksakan orang ini, tidak menguntungkan rakyat banyak gitu. Carilah yang sudah pasti menjadi pemimpin baik, orangnya bagus, pemimpinnya bagus, pengalamannya bagus, dan tidak ada track recordnya yang jelek, dia bagus. Nah, kenapa nggak memilih ini? Jadi jangan main-main dalam hal ini, karena apa saja yang kita berbuat untuk bermain-main tidak baik, Allah mencatat itu. Allah, sedangnya tidak ada persoalan. Saya senang, bahagia, bersyukur, ya, bersyukur pada Allah sudah dikasih sedemikian upah, badan sehat, pikiran sehat, pangkat juga sudah ada, sekarang sudah purnawirawan, saya jalan jenderal purnawirawan, udah tenang. Kuliah sudah di SA, MH, doktor, semua sudah saya pilihkan. Apa yang nggak saya syukuri sama Allah, gitu ya kan? Saya syukuri semua. Nah bagi mereka yang belum belajar ini, jangan sampai Allah nanti datang menghukum kalian. Gitu. Itu aja dari saya. Semuanya terima kasih. Saya bahagia. Dang, sekali lagi sih, Dang. Istri bahagia kita. Dang, sekali lagi sih, Dang. Ini, Dang, dengan adanya yang terjadi pilkada di Bandar Lampung ini kan sepertinya TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Nah, ini kan sudah terdengar di telinga-telinga para masyarakat Bandar Lampung. Nah, yang diharapkan masyarakat Lampung ini kan dari Mendagri,
dari DKPP, dari lembaga-lembaga negara kayak KPU RI, Bawaslu RI, dan Kejaksaan Tinggi, itu kan diharapkan untuk turun langsung Dang ke menangani pilkada di Lampung ini. Nah, ini Dang, masyarakat Lampung ini kok apa sih udah greget gitu minta ya lembaga-lembaga ini turun gitu. Gimana pendapat Dang? Ya memang harusnya kan lembaga-lembaga yang ini gitu, bahwa terjadi adanya pemalsuan, adanya intimidasi, pengancaman, ya ini kan harus turun. Ini kan bukan delik aduan ini gitu. Kemudian sistematik yang dibahasakan di dalam ancaman itu apa? PKH, BLT, billing, ya kan? Wah, macam-macam ini untuk jadi ancaman. Siapa yang milih jam Ike nggak dapat billing, nggak dapat BLT, tidak dapat PKH. Wah, ini sistematik semua dari 70 lokasi pengancaman RT RW yang mengusir itu. Semua bahasanya sama gitu. Ada posko-posko dirusak, jadi terstruktur sekali. Ada PNS dilibatkan jadi PPS, PPK, bukan 1-2, banyak sampai ratusan RT RW di dalam itu jadi PPS, PPK. Coba, artinya nggak adil ini, dia nggak akan netral, tidak akan bisa mandiri. Dan jangan diulangi lagi ini. Terus pada seluruh rakyat Lampung, jangan pilih orang yang nggak bermutu, yang nggak bisa mimpin. Mimpinannya kacau aja, gini aja nggak bagus. Tunjukkan kalau bisa Lampung tuh ekonominya 9,1, PAD-nya 3 triliun, cita-cita kan gitu, ya kan? Mahasiswanya maju dengan pesat, rumah sakitnya maju dengan pesat, sekolah-sekolah maju dengan pesat, gaji-gaji honor sudah tidak ada lagi, zaman sudah modern, gini. Jadi semuanya sudah dengan prestasi yang baik. Buru-buru nggak ada yang gajinya rendah. Karena ekonomi Bandar Lampung bagus, ya, pariwisata di Lampung bagus. Lampung ini di tengah-tengahnya Indonesia dan dekat Jakarta, harusnya pariwisata paling bagus semua di Lampung. Itu baru jadi pemimpin yang bagus. Kalau masih ekonomi 6,1, 6,2, 6,3, 6,5, itu belum pemimpin yang itu biasa saja. Lampung kota kaya, kota hebat, hasil buminya hebat, segalanya hebat, pariwisatanya hebat. Harusnya Lampung ini pantas disejajarkan 9,1 ekonominya. 9,1% harusnya. Orang-orang di Lampung ini luar biasa, jalan bagus, apa bagus. Kalau ekonominya sampai ke sana, indeksnya juga gitu. Jangan Lampung dikenal pilkada nomor 5 termahal. Jangan lagi Lampung dikenal provinsi nomor 7 terkoruptor di Indonesia. Jangan gitu, malu kita. Jangan Lampung jadi kota begal, malu kita. Jangan Lampung jadi kota miskin nomor 2 di Sumatera, malu kita. Nah, ini saya minta warga Bandar Lampung cari pemimpin yang bisa menemukan ini. Jangan bilang susah, tidak susah. Karena mau belajar jadi pemimpin. Ya, belajar, kalau pemimpin itu tempat praktek langsung. Orang yang punya kemampuan, bukan belajar. Orang yang sudah berpengalaman memimpin, tanggung jawabnya pada masyarakat. Nah itu. Ya, nggak pakai sogok-sogok duit ya Dang? Nggak perlu begitu. Mari majukan Bandar Lampung dan pilih orangnya. Jangan pilih orang yang kaleng-kalengan. Jangan pilih orang yang punya pengalaman, yang punya visi-visi yang bagus. Ya. Cari pemimpin yang tidak sombong, yang tidak emosional, ya, yang punya pikiran bagus, punya sopan santun, pakai adat istiadat, ramah orangnya. Ini yang penting nih, dekat sama rakyat, mau datang ke rakyat, membela rakyatnya, membangun ekonomi rakyatnya sejahtera, aman, kita luar biasa hidup dengan akhlak yang baik. Bangun Lampung berakhlak, Lampung sejahtera. Dengan dugaan TSM seperti ini, ada nggak kira-kira aktor di balik semua ini? Ya pastinya mungkin saja ada, karena bicara intimidasi saja yang bicarakan dari RT sini, Kaleng sini, RW sini. Loh, bicara BLT, bicara tentang PKH, bicara tentang billing. Loh, kok sama semua RT nih? Hampir 70 kelurahan, 15 kecamatan, hampir berbicara ini. Wah, berarti ini kan kita bisa tebak nih, ada yang merintah nih kawan-kawan. Jangan-jangan yang merintah nih, ada yang ngatur ini, hampir sama.
pengancamannya pengusiran. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu akan kira-kira akan diusut tuntas nggak, Dang? Oh, iyalah. Sampai ke akar-akar. Oh, biar belajar. Dan saya minta aparat-aparat ini bukan milik Polri, bukan milik aduan, itu Polri. Datanglah lihat, ternyata dari pusat lihatlah. Saya pegang datanya semua, saya pegang ininya. 1, 2, 3, 4, 5 data yang penting ada terjadi pidana pelanggaran. Kalau 100 kan 5, 4, 6, 7, 8 saja sudah pidana. Gitu. Nggak perlu banyak-banyak, artinya demokrasi di Bandar Lampung tercabik-cabik, tidak sesuai dengan aturan dan penyelenggaranya tidak menjalankan fungsi penyelenggaraannya dengan baik. Ya kan, contoh ada pengancaman, Panwaslunya diam saja. Kok disuruhnya saya yang lapor? Ada petugasnya sampai tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, kota ada, sampai provinsi ada pengawasnya. Tapi yang kejadian di bawah katanya karena kita-kitanya nggak lapor, loh salah, tanggung jawab siapa? Gitu. Ini aneh kadang-kadang. Di persidangan tidak hadir. Nggak bawa bukti-bukti. Harusnya kan kalah. Nggak bisa lawan kami. Dalil-dalil benar, hitungan benar, semua yang dimintakan benar. Karena nggak ada yang datang. Lah kok dikalahkan? Nah itu nggak diturutin. Ya, doa saya buat mereka supaya cepat-cepat tobat. Tobat nasuha. Nggak hanya tobat aja kadang. Katanya masyarakat juga pada minta copot penyelenggara ini. Dicopot juga. Dinonaktifkan karena tidak netral nanti. Iya. Takutnya pemilihannya tidak netral. Iya. Ya kalau bagus dinonaktifkan atau copot sekalian. Ya kan? Supaya kita netral kembali. Jadi bagus kembali. Karena mereka penyelenggara ini tidak menjalankan dengan baik. Kami ada buktinya. Itu saja. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya, Dang. Orang Lampung, Kasih, Dang. Bandar Lampung, warga Lampung semua, terima kasih. Kita bahagia, senang. Kami belanja kita. Bunda. Happy terus, Dang. Terima kasih.